Dalam kehidupan kita, kadangkala tidak bisa dipungkiri juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atas apa yang kita lakukan, atas cara hidup yang kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkah Anda pernah ditanya oleh orang, "Jeng, kenapa tiap pagi ke gereja? Ngapain sih tiap hari ke gereja? Nggak punya kerjaan po?" Kita bisa marah terhadap pertanyaan seperti itu. Seperti menghina bisa juga. Tetapi kita juga bisa bersikap secara arif seperti Yesus, menjawab dengan apa yang sebenarnya kita hayati di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan itu. Dan itu pertama-tama bukan untuk diri kita sendiri, tetapi jawaban itu juga bisa berpengaruh pada orang yang bertanya itu. Dia bisa bertanya diri, mengapa kalau dia membuat ini yang baik, saya tidak membuatnya? Bisa juga. Ini adalah suatu pewartaan yang baik yang perlu kita lakukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersikap arif bijaksana terhadap pertanyaan-pertanyaan apapun itu, dan mencoba untuk dengan pertanyaan itu makin membuat hidup kita bermanfaat, makin mendalam iman kita, dan perbuatan kita juga makin nyata dalam hidup cinta kasih pada Allah dan pada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius, seorang abbas yang hidup tahun 250 sampai dengan 356. Antonius Abbas adalah bapa dari para rahib pertapa. Ia lahir di Mesir sekitar tahun 250. Sejak masa mudanya, ia sudah yatim piatu dan akhirnya tertarik untuk menjadi pertapa. Maka ia membagi-bagikan warisan dari orang tuanya dengan hanya menyisakan sebagian kecil untuk adiknya. Ia memulai hidupnya sebagai pertapa dengan meninggalkan rumah, tinggal di ujung kampungnya, kemudian di komplek pemakaman, dan akhirnya di padang gurun di Mesir. Perlahan-lahan cara hidupnya ini diikuti oleh banyak orang. Mereka menghayati hidup sebagai pertapa yang hidup menyendiri di padang gurun. Antonius wafat pada tahun 356. Saudara-saudari yang terkasih, orang benar akan bertumbuh bagaikan pohon kurma. Demikian pemazmur mengatakan, ia akan berkembang seperti pohon aras di Lebanon, di tanah di bait Tuhan di pelataran rumah Allah kita. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan makin membuahkan kehidupan kita yang mendalam akan iman dan perbuatan kita. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdimu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang yang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu ia berjanji, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan berbuat engkau sangat baik." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang hendak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah, dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita jangan mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mendapat Daud hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, engkau berkata, "Tuhan, kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapatkan Daud hambaku, dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batuku keselamatanku." Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata putih kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat demikian? Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan diberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saya tertarik untuk merenungkan dan mengajak Anda sekalian untuk merenungkan bagaimana sikap Yesus terhadap suatu pertanyaan. Pertanyaan dari orang Farisi ini bisa saja diperlakukan sebagai pertanyaan yang menggoda,
mencobai, atau pertanyaan yang menghina, atau pertanyaan juga dianggap sebagai pertanyaan yang memang orang ingin mengetahui secara dalami apa yang dibuat oleh seseorang, apa yang menjadi dasar atas perbuatan seseorang. Dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak bisa dipungkiri juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atas apa yang kita lakukan, atas cara hidup yang kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkah Anda pernah ditanya oleh orang, entah itu anggota keluarga, suami atau istri atau anak, "Jeng, kenapa tiap pagi ke gereja? Ngapain sih tiap hari ke gereja? Nggak punya kerjaan po?" Kita bisa marah terhadap pertanyaan seperti itu, seperti menghina bisa juga. Tetapi kita juga bisa bersikap secara arif seperti Yesus, menjawab dengan apa yang sebenarnya kita hayati di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan itu. Dan itu pertama-tama bukan untuk diri kita sendiri, tetapi jawaban itu juga bisa berpengaruh pada orang yang bertanya itu. Dia bisa bertanya diri, mengapa kalau dia membuat ini yang baik, saya tidak membuatnya? Bisa juga ini adalah suatu pewartaan yang baik yang perlu kita lakukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersikap arif bijaksana terhadap pertanyaan-pertanyaan apapun itu, dan mencoba untuk dengan pertanyaan itu makin membuat hidup kita bermanfaat, makin mendalam iman kita, dan perbuatan kita juga makin nyata dalam hidup cinta kasih pada Allah dan pada sesama. Allah membantu kita, Allah meneguhkan kita, dan Allah selalu membimbing kehidupan kita kini dan sepanjang segala masa. Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan bangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus yang kita terima melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Jikalau engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan ikutilah aku, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membantu Santo Antonius mengalahkan kuasa kegelapan dengan gemilang. Semoga setelah dipuaskan dengan sakramenmu, kami mampu mengatasi segala tipu daya setan dan dikuatkan dalam berjalan menuju kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.